Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kegiatan saya adalah memupuk di kebun kelapa sawit ini yang berumur kurang lebih 5 tahunan, dan pupuk yang kita pakai pada kali ini adalah pupuk MOP ataupun KCL ini ya. Pupuk ini mengandung unsur hara 60% K2O ya. Jadi perlu sahabat semuanya ketahui bahwa pupuk ini adalah pupuk yang paling banyak ataupun unsur hara terbanyak yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ketika tanaman kelapa sawit itu sendiri sudah memasuki fase tanaman menghasilkan. Oleh karena itu, penting bagi kita para petani kelapa sawit jangan pernah kita tinggalkan pupuk yang satu ini. Kita berikan sesuai dengan dosis dan umur tanamannya, karena ketika tanaman kelapa sawit kita tercukupi unsur hara yang satu ini ya, tapi kita tidak mengabaikan unsur hara yang lainnya, maka insya Allah bisa dipastikan tanaman kelapa sawit kita itu akan mengeluarkan buah yang maksimal. Kemudian pemupukan KCL ini kita lakukan setelah pemupukan urea ya. Jadi contoh yang mudah saja, misalkan ini ya, pada bulan 1 ataupun bulan Januari kita lakukan pemupukan dolomit, kemudian kita susul 1 bulan kemudian pada bulan kedua kita lakukan pemupukan rock fosfat ataupun TSP, maka pada bulan ketiga baru kita lakukan pemupukan urea. Nah, pemupukan KCL ini bisa kita lakukan berbarengan dengan pemupukan urea, tetapi tidak kita campur ya. Kita sendirikan, boleh di tempat yang sama, dan paling lama pemupukan KCL ini jeda waktunya setelah pemupukan urea adalah 1 bulan. Jadi oleh karena itu jangan sampai jeda waktu setelah pemupukan urea dengan pemupukan KCL ini terlalu lama, karena kalau terlalu lama maka nanti akan menyebabkan ketidakseimbangan antara unsur hara N dengan K-nya ataupun unsur hara nitrogen dengan kaliumnya, yang menyebabkan tanaman kelapa sawit kita itu akan mengalami yang namanya white strap ya, white strap ataupun gejala garis putih pada helaian daun tanaman kelapa sawit kita. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa pemupukan KCL ini kita lakukan pada kondisi tanah yang lembab, di mana ketersediaan ataupun kandungan air pada kebun kelapa sawit kita itu sudah cukup ya. Artinya ketika kita lakukan pemupukan pada bulan-bulan yang kering seperti kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, maka kita tidak bisa lakukan pemupukan, karena kalau seandainya kita paksakan memupuk pupuk-pupuk yang bersenyawa garam seperti pupuk urea, kemudian pupuk MOP, kita paksakan memupuk pada bulan-bulan yang kering musim kemarau, yang kondisi tanahnya itu sangat kering sekali, maka justru itu akan banyak terbuang sia-sia, tidak diserap oleh akar tanaman. Lalu bagaimana seandainya kalau pupuk itu kita benamkan, misalkan ya seperti pada beberapa waktu yang lalu ini kan rata-rata di Riau ini kan mengalami cuaca panas yang sangat ekstrim sehingga menyebabkan tanah-tanah itu kering ya. Kita lakukan pembenaman, kita cangkuli ya, kemudian kita benamkan, maka di satu sisi bisa kita lakukan, akan tetapi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau seandainya lahan kita itu luas ya, lebar, maka berapa pula tenaga yang dibutuhkan, berapa pula ongkos yang dibutuhkan. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah ketika kita memaksakan untuk membenam, maka pupuk yang kita benam pun ya nanti akan terlarut ya, juga membutuhkan air. Oleh karena itu ketika air itu tidak ada ya, maka pupuk yang kita berikan juga belum bisa terlarut secara otomatis. Kalau dia belum terlarut, maka belum tersedia untuk diserap oleh akar tanaman.
Nah, oleh karena itu kita para petani kelapa sawit ini harus memahami hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai pupuk yang kita berikan itu justru akan banyak terbuang ya, ataupun mengalami penguapan dan tidak terserap secara maksimal oleh akar tanaman. Karena kita tahu sendiri ya, bahwa biaya pemupukan itu sangatlah tidak sedikit ya. Artinya kita membutuhkan biaya yang banyak. Makanya untuk teknis pemupukan itu sendiri juga harus kita perhitungkan. Nah, seperti inilah kondisi tanaman kelapa sawit saya hari ini ya. Ini ya, alhamdulillah cukup lumayan ini ya. Jadi ini kita lakukan pemupukan ya, insya Allah secara rutin ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi intinya untuk pemupukan itu sendiri ya, kita melihat dengan kondisi tanah yang ada pada kebun kelapa sawit kita. Jadi jangan sembarangan ya. Oke, kita lihat lagi di tempat yang lain. Nah, tuh ya, jadi lumayan ini. Oke, nah ini dia. Ini masih ada beberapa yang kecil ini yang sisipan ya, karena memang itu kemarin kita bongkar ya. Oke, untuk yang separuh ini sudah kita lakukan kemarin pemupukan, ini kita melanjutkan ya, kita lanjutkan untuk pemupukan di barisan yang lain ya. Nah, ini kita lakukan pemberian tangkos seperti ini ya. Karena pada satu pohon ini ya, satu pohon ini mengalami apa ini? Gejala defisiensi kalium yang cukup berat ini. Bisa kita lihat di sini ya. Ini buahnya kempet-kempet ini. Nah, ini kalau kita lihat ini buahnya memang kecil-kecil ini ya, tidak seperti yang lainnya. Jadi ini sebetulnya untuk pemupukan KCL-nya juga sudah cukup, tetapi entah di mana ini apanya ini ya, di mana letak kesalahannya ataupun kendalanya. Yang jelas kita coba untuk memberikan tangkos ya, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Nah, ini satu pohon ini saja yang bermasalah ini ya, buahnya kecil-kecil. Nah, bisa kita lihat kalau untuk pokok yang lain maka ini ya bagus-bagus ya. Oh, ini bagus-bagus ya. Banyak yang masak itu. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi intinya, rawatlah kebun kelapa sawit kita dengan baik, kasih hak mereka, maka kita akan mendapatkan hak kita juga. Salam petani kelapa sawit Indonesia.